Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pencemaran minyak di perairan. Berikut nama-nama dari anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Analisia Dwindawati, lalu ada Faktul Ilmi Alasari, Bondan Ali Raja Brasyah, dan Muhammad Asnin Alfarisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran minyak. Minyak sendiri merupakan polutan yang memiliki potensi besar mencemari perairan, khususnya perairan laut. Pencemaran minyak sendiri dapat membahayakan ekosistem laut karena ekosistem dan biota perairan sangat rentan terhadap keberadaan minyak. Lalu, oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu kejadian pencemaran laut yang diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker atau biasa disebut air ballast, perbaikan dan perawatan kapal atau docking, terminal bongkar muat di tengah laut, air bilga atau biasa disebut dengan saluran buangan air, minyak, dan pelumas hasil proses mesin, lalu scrapping kapal, dan yang banyak terjadi diakibatkan karena kecelakaan atau tabrakan kapal tanker. Baik, saya Fatul Masari akan menjelaskan penyebab terjadinya pencemaran minyak. Pencemaran minyak terjadi atas tiga hal. Yang pertama karena pengubaran luas pantai, transportasi laut, dan juga sumber lain seperti industri, pemukiman, dan lain-lain. Dan di sini sumber pencemaran paling banyak terjadi karena transportasi laut dengan persentase sebesar sekitar 67% dari total pencemaran minyak. Baik, selanjutnya adalah penyebab dari pencemaran minyak yang disebabkan oleh transportasi laut. Nah, di transportasi laut ini sendiri dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama untuk faktor internal adalah hasil dari operasi kapal tanker. Nah, karena produksi minyak di dunia ini diperkirakan sebanyak 3 miliar ton per tahun dan setengahnya dikirim melalui transportasi laut. Nah, di sini kenapa hasil operasi kapal tanker menyebabkan pencemaran minyak? Dikarenakan setelah kapal tanker memuat minyak kargo, kapal pun harus membawa air balas istilahnya, yaitu air yang digunakan untuk sistem kestabilan kapal yang digunakan untuk mekanisme bongkar muat air. Nah, biasanya ini ditempatkan di tangki slop yang nantinya harus dibongkar dan harus membuang sisa muatan minyak di dalam tangki ke dalam tangki slop. Kemudian yang kedua adalah perbaikan dan perawatan kapal atau docking. Nah, karena kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut minyak ini harus secara periodik dilakukan perbaikan dan perawatan. Jadi dalam proses docking ini semua sisa bahan bakar yang ada di dalam tangki ini harus dikosongkan. Nah, dikosongkan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kebakaran. Nah, pada kenyataannya banyak kalangan kapal yang tidak memiliki fasilitas ini sehingga buangan minyak ini langsung dipompakan ke laut. Tercatat dari tahun 1981 kurang lebih 30.000 ton minyak itu terbuang ke laut akibat proses docking ini. Yang ketiga yaitu human error. Nah, human error ini banyak sekali penyebabnya ketika hasil operasi kapal tanker dan juga perbaikan perawatan itu mungkin terdapat kesalahan sehingga menyebabkan minyak terbuang ke laut seperti itu. Nah, kemudian untuk faktor eksternalnya sendiri, yang pertama adalah terminal bongkar muat di tengah laut. Nah, proses bongkar muat tanker ini bukan hanya dilakukan di pelabuhan saja, namun banyak dilakukan di tengah laut. Nah, proses bongkar muat di terminal laut ini banyak menimbulkan resiko kecelakaan. Nah, seperti pipa yang pecah, bocor, maupun kecelakaan karena kesalahan manusia. Nah, selanjutnya yaitu scrapping kapal. Nah, scrapping kapal di sini adalah pemotongan badan kapal untuk menjadi besi tua. Nah, ini banyak dilakukan di industri kapal di India dan Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Nah, akibat dari proses ini banyak kandungan metal dan lainnya termasuk kandungan minyak yang terbuang ke laut. Nah, kemudian yang terakhir adalah kecelakaan dan tabrakan kapal. Nah, beberapa penyebab dari kecelakaan tanker adalah kebocoran pada lambung kapal, kandas, dan ledakan serta kebakaran dan tabrakan. Nah, beberapa penyebab tersebut yang menyebabkan tercemarnya perairan laut dengan minyak bumi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak pencemaran minyak. Dampak utama.
yaitu pencemaran minyak bumi yang terjadi pada ekosistem perairan selain dapat merusak lingkungan biota air di bawahnya, juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Seperti bisa dilihat pada gambar bahwa minyak sudah sangat mencemari lingkungan. Terlihat juga warna perairan juga menjadi hitam atau bahkan sangat keruh, dan hal ini sangat tidak baik bagi kegiatan seperti kegiatan budidaya ataupun digunakan dalam kegiatan pertanian, apalagi untuk dikonsumsi manusia. Lalu dampak pencemaran minyak. Yang pertama, perairan menjadi hitam, lalu dapat menghalangi pertukaran gas di atmosfer. Lalu komponen hidrokarbon pada minyak berpengaruh pada sifat fisika kimia perairan dan mengurangi kelarutan oksigen. Selanjutnya, dapat mengganggu metabolisme, fotosintesis, dan pertumbuhan rumput laut, dapat menyebabkan kematian terumbu karang, merusak ekosistem mangrove, dan mengganggu kehidupan organisme lain yang hidup di daratan seperti burung. Dan dampak lainnya, kandungan minyak dan lemak yang terdapat pada badan air sungai dapat menutupi permukaan air sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan air. Lalu ada salah satu contoh kasus, yaitu dampak pencemaran lingkungan laut terhadap Indonesia akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, yang terjadi pada tanggal 21 Agustus pada tahun 2009. Peristiwa tumpahan minyak ini terjadi di wilayah ZEE Australia hingga melewati wilayah ZEE Indonesia, yang terjadi ledakan di The Montara Wellhead Platform yang berlokasi di Blok West Atlas, Laut Timur, perairan Australia. Yaitu terjadi tumpahan minyak sebesar 318.000 liter per hari yang berdampak pada kebocoran minyak dan gas hidrokarbon. Lalu pada tanggal 31 Agustus tahun 2009, butiran kecil minyak telah memasuki wilayah ZEE Indonesia. Lalu saat petugas kilang menyuntikkan lumpur ke dalam sumur Montara untuk menekan kebocoran yang tak terkendali dari 2.600 meter di bawah permukaan laut, maka terjadi kebakaran. Kebocoran tersebut akhirnya dapat ditanggulangi pada tanggal 3 November tahun 2009. Kebocoran yang terjadi menimbulkan dampak pencemaran pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dampak pencemaran terbesar dirasakan oleh 8 kabupaten atau kota madya di daerah Nusa Tenggara Timur. Lalu, hal itu menimbulkan kerugian sosial ekonomi dan dampak lingkungan seperti penurunan hasil perikanan tangkap, terganggunya kenyamanan penduduk di pesisir, penurunan hasil tangkap ikan karang, terganggunya rumput laut, yaitu karena terjadi penurunan produksi dan kematian pada rumput laut, lalu terganggunya ekosistem seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, dan padang lamun yang merupakan tempat ikan dan biota laut lainnya memijah dan membesarkan anak ikan. Lalu, yang terakhir yaitu terganggunya fungsi fisik mangrove dan terumbu karang yang mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa lingkungan bagi perairan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi pencemaran minyak. Dan pencemaran minyak ini sudah diatur di peraturan oleh pemerintah yang diregulasi. Yang pertama, itu diatur dalam peraturan presiden atau Perpres nomor 109 tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Yang di dalamnya terdapat 4 poin. Yang pertama ada kewajiban nakoda, pimpinan kapal, adpel, kakantel, pimpinan unit pengusahaan minyak dan gas bumi, dan juga pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain. Lalu juga diatur tentang kelembagaan, tata cara pelaporan, dan juga penanggulangan. Yang terakhir diatur tentang biaya penanggulangan. Selanjutnya juga diatur dalam Kepmenkapri atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2016 tentang tim penanggulangan dampak tumpahan minyak terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dan di dalamnya terdapat 3 poin, yaitu ada tim pengarah, lalu ada tim kelompok kerja, itu ada seperti tim basis data, tim perhitungan dampak kerugian, tim penyiapan dokumen ganti rugi, dan juga tim pembersihan dan pendampingan rehabilitasi. Dan yang ketiga, terdapat tim penanggung jawab lapangan, seperti stasiun penanggulangan dampak tumpahan minyak. Dan yang terakhir, diatur juga dalam Permen LH atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
Pertama, diatur nilai unit pencemaran dan juga perhitungan kerugian. Lalu juga diatur jenis-jenis pencemaran minyak di perairan beserta kerugiannya. Dan yang terakhir, diatur kerugian ekosistem. Baik, selanjutnya merupakan upaya penanganan dari pencemaran minyak. Nah, sampai saat ini mungkin belum ada suatu model yang memang mampu diaplikasikan di setiap kasus pencemaran laut oleh minyak bumi. Tapi secara umum, penanganan dari pencemaran minyak ini dapat dilakukan dengan salah satu atau ketiga metode sebagai mana berikut ini. Yaitu yang pertama ada metode fisika, yang kedua metode kimia, dan yang ketiga adalah metode biologi. Nah, yang pertama adalah penanganan secara fisika. Nah, penanganan secara fisika ini adalah penanggulangan tumpahan minyak dengan menggunakan peralatan mekanik dengan cara melokalisasi tumpahan minyak menggunakan pelampu pembatas atau oil booms yang kemudian akan ditransfer dengan perangkat pemompa atau oil skimmers ke sebuah fasilitas penerima atau reservoir baik dalam bentuk tangki ataupun balon. Nah, metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu hanya dapat dipakai secara efektif di perairan yang memang memiliki hidrodinamika air yang rendah, seperti arus pasang surut, ombak, dan cuaca yang tidak ekstrim. Selain itu, metode ini juga sulit dilakukan di pelabuhan karena dapat mengganggu aktivitas keluar masuk kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan. Nah, kelemahan lain yaitu metode ini belum seluruh pelabuhan di Indonesia memiliki local contingency plan for oil pollution atau tempat untuk melokalisasi tumpahan minyak tersebut. Kemudian selanjutnya ada penanganan secara kimia. Nah, berawalnya metode ini tuh kurang dikehendaki dikarenakan aplikasinya untuk menangani sebuah kasus di perairan Inggris pada tahun 1967 dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama dianggap menggunakan bahan kimia dispersan yang bersifat racun. Nah, tetapi dalam kurun waktu selama lebih dari 30 tahun, agen dispersan ini dikembangkan lagi, didesain lagi, dan menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Nah, salah satu contoh hasil dari dispersan ini adalah Corexit 9500 yang diproduksi oleh Exxon Energy Chemical yang sukses diaplikasikan untuk membersihkan tumpahan minyak dari tabrakan kapal tanker Halfway Coast dan Orapin Global di Selat Malaka. Dan yang terakhir adalah penanganan secara biologi. Nah, metode ini merupakan penanganan dengan melakukan bioremediasi, yaitu sebuah proses penguraian limbah organik atau anorganik secara biologi dalam kondisi terkendali dengan tujuan mengontrol, mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Nah, teknologi ini memiliki beberapa kelebihan yang dapat ditinjau dari aspek komersial, yaitu yang pertama relatif lebih ramah dari lingkungan, dan yang kedua biaya penanganan yang relatif murah dan bersifat fleksibel. Nah, teknik pengolahan limbah jenis B3 ini umumnya menggunakan mikroorganisme seperti hamir, fungi, dan bakteri sebagai agen bioremediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Lira Jabasya akan melanjutkan presentasi mengenai bab yaitu studi kasus pencemaran minyak, yaitu kasus kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan. Salah satu kasus tumpahan minyak yang terjadi di Indonesia adalah kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Tumpahan minyak bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 pada pukul 1:20 WITA. Akibat dari patahnya pipa salur pelan bawah laut yang mengalirkan minyak mentah dari single point mooring Terminal Lawe-Lawe menuju JDU 4 Pertamina RU 5 Balikpapan. Berdasarkan data site sonar Pertamina RU 5 Balikpapan, patahnya pipa diduga akibat benturan jangkar kapal atau lainnya. Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut, Pusidrosal, melakukan pencitraan dasar laut di lokasi patahan untuk mengetahui penyebabnya. Survei dilakukan menggunakan 3 peralatan, yaitu side scan sonar, multi-beam echo sounder, dan magnetometer. Dari tampilan base survey
Satu pipa memang patah dan bergeser sejauh 117,34 meter. Dan ditemukan parit bekas garukan yang diduga bekas garukan jangkar dengan lebar 498,82 meter dengan lebar 1,6 sampai 2,5 meter dan kedalaman 0,3 sampai 0,7 meter. Pada Kamis 26 April 2018, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang secara resmi merilis penetapan nahkoda kapal MV Ever Giant sebagai tersangka putusnya pipa bawah laut PT Pertamina, sehingga mengakibatkan terjadinya ceceran minyak di Laut Balikpapan dan juga kebakaran di kapal MV Ever Giant. Di gambar adalah citra satelit terjadinya kebocoran pipa minyak yang berada di Balikpapan. Kejadian tumpahan minyak tersebut tidak hanya berpengaruh pada ekosistem, namun juga berpengaruh pada kesehatan dan perekonomian masyarakat sekitar. Sebagian besar masyarakat sekitar berprofesi sebagai nelayan dan mempunyai tambak kepiting. Balikpapan yang terkenal dengan olahan kepitingnya pasti membutuhkan pasukan kepiting yang banyak, sedangkan banyak tambak kepiting yang membudidayakan kepitingnya langsung di laut bukan di kolam buatan. Namun dengan adanya tumpahan ini, maka panen kepiting terancam gagal dan perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Dampak ekosistem antara lain yaitu tanaman mangrove yang diperkirakan luasnya 34 hektar di Kelurahan Karingau RT 1 dan 2 tercemar. Matinya 1 ekor pesut, kegagalan panen budidaya kepiting, rusaknya 4 kawasan terumbu karang, rusaknya budidaya rumput laut, dan terancamnya matinya 5 kawasan padang lamun. Dampak tersebut bukan hanya ekosistem, namun juga berdampak pada manusia. Antara lain masyarakat di sekitar tumpuan minyak yang mengeluh mual, pusing akibat bau minyak yang menyebar. 5 orang nelayan yang tewas akibat kapal terbakar. 1 kapal kargo juga ikut terbakar. Serta sebanyak 162 nelayan terancam tidak bisa melaut, serta masyarakat Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasar Utara terancam sulit untuk mendapatkan air bersih. Agar kasus patahnya pipa minyak milik Pertamina di Teluk Balikpapan ini mengakibatkan tumpahan minyak di perairan tersebut tidak terulang kembali, perlu didorong pembentukan zonasi di lautan, berupa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu RZWP 3K, atau serupa dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di daratan dalam rangka penyelesaian pertanggungjawabannya. Sekian dari kami, ini merupakan referensi dari PPT yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.